Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Sekarang langsung saja ya, saya ingin memberi sedikit ulasan tentang analisa saya yang sekarang ini ya. Karena jika kita lihat di sini market ya dari bulan-bulan kemarin bahkan tahun kemarin itu melakukan kenaikan yang sangat signifikan ya. Dan di goal ini jika mau melakukan sell itu yang swing trading itu wajib berhati-hati ya, karena gold masih berpotensi akan terus melakukan kenaikan ya, entah sampai kapan dia akan terus melakukan kenaikan. Oke, di sini di time frame daily terlihat strukturnya juga masih naik ya. Coba kita lihat sekarang di time frame weekly. Di sini di time frame weekly dia membuat sebuah base kenaikan ya, rally base rally. Nah, di sini menandakan market ini masih berpotensi terus melakukan kenaikan ya. Ini di time frame weekly ya. Di time frame daily sudah terlihat jelas tadi dengan market structure-nya juga melakukan kenaikan. Di sini ada sebuah gap, nanti jika ini market melakukan close candle ya, itu tandanya masih ada potensi market jika dia melakukan penurunan akan ada kenaikan lebih tinggi lagi ya. Jadi seperti itu di time frame daily ya, kita tandai saja di time frame daily untuk fair value gap-nya ya. Di sini saya ingin menandainya. Nah, ini gap di time frame daily. Nah, yang tadi sudah disentuh ya, untuk gap-nya ini sudah disentuh. Nah, ini masih berpotensi akan ada pantulan untuk naik ya, tapi tinggal kita melihat di time frame kecilnya seperti apa. Coba dilihat di time frame H4 terlebih dahulu, apakah ada sinyal-sinyal sell. Nah, sebenarnya di time frame H4 ini masih ada sinyal sell. Di sini ada sebuah demand area yang mampu di break ya. Apakah ini akan ada penurunan nantinya sampai di level 161 ya, kita tidak tahu. Yang penting kita ukur saja ya, kita ukur sampai mana ini nanti level 161-nya. Nah, di area level 161 ini market berada di sini ya, kita lihat saja ya di sini. Maka ini ada sebuah gap. Nah, area-area ini nanti jika dia nanti melakukan penurunan maka wajib kita pantau. Di sini akan saya ganti warna ya. Nah, seperti itu. Jadi di area-area gap itu wajib kita pantau untuk nantinya jika dia melakukan penurunan ya, jika dia menjawab setup Fibonacci yang ini ya. Ini setup Fibonacci sell, apakah ini akan direspon ya, wajib berhati-hati. Menurut saya untuk melakukan open posisi sell kita juga wajib waspada. Karena apa? Karena di sini tadi market baru saja menyentuh area-area gap di time frame daily tadi ya. Jadi masih ada potensi ini melakukan pantulan kenaikan ya. Jadi di sini akan saya hapus terlebih dahulu. Coba kita lihat di time frame H1 seperti apa, apakah ada sinyal sell ataupun buy. Nah, di time frame H1 di sini ya, sebenarnya ini masih ada potensi market itu melakukan kenaikan karena dia sudah menyapu likuiditas di sini ya, sudah mengambil yaitu swing low di area-area sini ya. Ini berpotensi market itu akan ada kenaikan ya. Apakah dia membentuk struktur seperti ini terlebih dahulu ya, tinggal kita lihat setelah dia mengambil swing low ini, apakah ini akan berpotensi membuat struktur seperti ini ya. Ya bisa saja ya dia membuat struktur seperti itu, tapi menurut saya ya masih ada potensi dia langsung membuat kenaikan ya, karena ini tadi di sentuhan yang ini sentuhan pertama di time frame daily, yaitu sentuhan di area-area fair value gap time frame daily tadi ya. Jadi seperti itu.
Sebenarnya jika tadi sudah masuk di area sini, ya kita tinggal melihat konfirmasinya ya. Untuk sementara di sini saya ingin analisa yang ini terlebih dahulu ya. Di sini ada sebuah gap penurunan. Ya, jika gap penurunan ini nanti diisi penuh di time frame 1 ini, ya, diisi dengan candle bullish, maka untuk sentuhan ini bisa saja nanti terus melanjutkan kenaikan. Ya, jadi kita hanya perlu menandai gap-gapnya seperti itu. Ya, sedangkan di area-area sini, di sini sudah tidak ada gap lagi ya. Jadi di area sini sudah tidak ada gap lagi. Ya. Penghalangnya untuk melakukan kenaikan itu ini ya. Tapi bisa saja market ini nanti masih bermain-main di sini ya. Kemudian nanti baru melakukan kenaikan. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa melihat konfirmasinya setelah dia menyentuh ini ya, kita lihat konfirmasinya di time frame M1 ya, M1 bisa. Di M15 juga bisa. Coba saya berikan contoh di M1 ya, supaya risiko sahabat-sahabat trading analisa itu bisa kecil ya. Nah, jika kita lihat di time frame M1, nah di sini market strukturnya itu seperti apa? Nah, di sini dia ya dari atas ini low, naik lagi high, membuat low di sini, high di sini ya. Kemudian membuat low lagi di sini ya. Jadi dia sudah mampu break swing ini. Tapi ini masih di dalam candle bearish ini ya, di dalam candle bearish ini. Jadi untuk konfirmasinya itu lebih bagusnya itu yang ini ya. Untuk konfirmasinya yang bagus itu yang ini. Di konfirmasinya di situ, konfirmasi B ya, itu menjadi sebuah konfirmasi B ya. Di situ menjadi sebuah konfirmasi B setelah dia mampu break ini ya, setelah dia mampu break ini, dengan catatan di saat melakukan penurunan dia masuk di area gap time frame daily tadi ya. Jadi kita punya catatan di situ setelah dia menyentuh gap di time frame daily tadi seperti ini. Coba saya perlihatkan. Nah, seperti ini ya. Setelah dia menyentuh di sini di saat melakukan penurunan ya, maka kita langsung bisa melihat konfirmasi di time frame kecilnya itu, di time frame M1 pun kita bisa ya. Karena kita ingin risikonya itu lebih kecil. Nah, setelah ada konfirmasi B ini ya, di sini menyentuh lalu break, lalu ada konfirmasi ini, tinggal kita melihat gapnya untuk area entry kembali ya, seperti biasa ya, seperti biasa. Di sini ada gap yang tidak diambil. Itu artinya apa? Gap ini artinya gap pemutus market untuk melakukan penurunan ya. Di sini saya tandai biar berbeda warnanya. Ini menjadi sebuah gap pemutus market untuk turun ya. Jadi ini pemutusnya itu di sini ya. Nah, kita bisa melihat gap di atasnya lagi ya. Di sini jika kita lihat di atasnya itu ya, setelah dia mampu break ini ya, lalu dia naik lagi ya, kita tandai gapnya seperti ini. Semisal pertama kita tandai di sini ya. Nah, itu ya. Lalu yang di bawahnya ada lagi di sini. Nah, kita bisa menandai gap-gapnya ini untuk area entry setelah dia membuat konfirmasi B di sini ya. Kita bisa open posisi entry B di area situ. Nah, di gap yang ini untuk SL nya ya seperti tadi, SL wajib di swing low di sini ya. Jadi SL nya itu seharusnya memang di sini. Ini saja
risikonya ada 60 pips ya, ada 60 pips. Atau setidaknya SL ya, lagi-lagi SL di sini kita bisa menaruhnya di bawah dari gap yang ini, gap pemutusnya. Jadi kita bisa menaruh SL-nya itu di sini. Nah, kalau ini ada 30 pips ya. Di situ ada 30 pips. Jadi target kita bisa di area gap di time frame H1-nya ini ya. Jadi nanti targetnya kita berada di time frame H1 itu. Ini sudah ada 1:2 ya, 2 lebih hampir 1:3. Jadi itu adalah ini gap time frame H1 ya, yang ini tadi. Target kita bisa berada di area situ. Nah, di sini. Jadi target kita itu nanti berada di situ. Ya, karena ini masih menjadi sebuah penghalang market melakukan kenaikan. Jadi kita wajib waspada untuk take profit, kita bisa mengambil di area situ terlebih dahulu ya. Jika ini nanti ada retest lagi dan menyentuh area ini bagaimana Bang? Ya tetap ya, area ini masih bisa dipakai. Area gap time frame daily ini masih saja bisa dipakai. Jika ada konfirmasi B, ya kita hajar B ya. Jadi seperti itu. Coba kita lihat konfirmasinya di time frame M15 seperti apa ya. Jika di time frame M15 ini ada konfirmasi lagi, ini jauh lebih bagus. Nah, di sini jika kita lihat konfirmasinya masih belum begitu kuat. Kalau konfirmasi structure ya, ini masih di break dengan shadow saja ya, masih di break dengan shadow. Jika ini di break dengan body candle, ini menjadi konfirmasi yang ya bagus. Tapi di sini juga ada konfirmasi dari setup Shibu musangnya, yaitu CB1B ya. Bisa saja ini nanti market menyentuh area level 161-nya ya, dan level 161 ini bertepatan dengan gap di time frame H1 tadi ya. Jadi kita bisa saja menaikkan untuk targetnya, untuk take profitnya itu di sini ya. Jadi ini perbandingannya ada 1:3,5. Jadi ini perbandingannya ada 1:3 ya, 3,5 lah. Jadi seperti itu ya. Untuk konfirmasinya kita tetap mengambil di time frame M1 ya. Kita mengambil di time frame M1 seperti ini pembentukannya, konfirmasinya ya. Jadi untuk entry-entrynya sudah saya jelaskan di sini tadi ya. Ini adalah gap pemutus ya. Jadi di sini kita bisa menaruh SL-nya ya. Nah, setelah nanti di area sini ada konfirmasi sell di time frame M1 ya, kita bisa open posisi sell ya. Kita bisa open posisi sell. Targetnya sampai mana ya, kita melihat. Biasanya kalau saya itu targetnya ya berada di area gap ataupun SND ataupun swing ya, SNR. Ada yang bilang sebagai SNR, support atau resisten, atau jika kita melihat di bawahnya ini berarti kita akan take profit di area supportnya ya. Jadi seperti itu ya, kita bisa take profit di area supportnya di sini. Semisal di sini nanti ada konfirmasi sell ya. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya penjelasan saya yang mungkin agak ribet, agak belepotan ya. Yang jelas di sini kita hanya mengacu seperti ini saja, mengacu pada FVG atau fair value gap ya. Dilihat di sini ada time frame daily, dia baru menyentuh gapnya, langsung kita ganti time frame di time frame paling kecil, tidak masalah ya, karena kita hanya mengambil pantulannya. Nah, pantulan ini biasanya sudah cukup untuk kita mengambil profitnya ya. Nah, setelah itu, setelah menyentuh di sini ada sebuah konfirmasi B ya, di situ ya. Di sini ada konfirmasi B, maka di
gap ini kita melakukan open posisi B-nya ya. Di sini tadi sempat disentuh lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Simpelnya seperti itu. Oke, mudah-mudahan sampai di sini untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Dan tentu dari trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten.